Kehormatan dan integritas mengharumkan langkah seorang pemimpin. Di dalamnya ada cahaya kebijaksanaan yang bersinar terang, memandu jalan ke arah kebaikan dan keadilan. Di medan tantangan, etika politik menjadi pilar keteguhan. Dengan memegang teguh nilai-nilai etika, kita mampu mengukir jejak bijak dan mengarungi lautan dinamika kehidupan dengan kokoh. Dengan prinsip-prinsip moral yang kokoh, etika politik memandu pemimpin dalam pengambilan keputusan yang memprioritaskan kepentingan bersama, memberikan teladan dalam komunikasi, serta bertindak tegas dengan menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai keadilan. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembangunan melalui anggaran dana desa tahap pertama, yaitu pos pembinaan terpadu masyarakat, yang mana nantinya bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan non formal, untuk musyawarah warga masyarakat, dan banyak kegiatan lainnya yang bisa dilaksanakan di bangunan ini. Intinya ini bisa juga digunakan untuk kegiatan pengajian, banyaklah multifungsi pembangunan yang dilaksanakan di RW 04 ini. Dan rabat beton jalan lingkungan, yang mana manfaatnya nanti akan bisa dirasakan oleh warga petani kita ketika sudah menuai padi atau panen. Ini akan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Di samping jalan ini juga menuju ke akses kegiatan lapangan olahraga sepak bola yang ada di RW 06. Dengan panjang kirmir ini 580 meter kanan kiri. Jadi nanti setelah beres kirmir kanan kiri kita langsung rabat beton atau dicor supaya jalannya kuat. Kita membangun jalan ini sebagai upaya untuk meminimalisir upah atau proses kegiatan para petani, sehingga dengan jalan yang bagus mereka akan sedikitnya berkurang beban proses pertaniannya. Jadi sudah kita sama-sama saksikan juga, tadi kita sudah berkunjung kepada kegiatan ketahanan pangan, di mana nilainya itu hampir 20% dari jumlah dana desa pusat ke desa itu diperuntukkan untuk ketahanan pangan sebagai implementasi daripada menyesuaikan apa yang menjadi program Pak Presiden kita untuk mendukung swasembada pangan dan juga mendukung kegiatan MBG, makan gizi gratis. Bersyukur untuk pemberdayaan di dana desa tahun 2025, di samping ada juga kegiatan PMT, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak usia balita dan juga ibu hamil, dan juga ada kegiatan pemeriksaan kek ya untuk ibu-ibu hamil, dan banyak yang lainnya. Dan untuk kegiatan dana desa sebagaimana yang hasil musyawarah untuk terciptanya kondisi lingkungan yang tertib, yang aman, bekerja sama juga dengan pihak kepolisian, kita sudah memasang CCTV 5 unit di wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan keamanan, sehingga ini akan menjadi pemantauan kami beserta dengan 3 pilar desa untuk terciptanya kenyamanan keamanan warga masyarakat. Sudah kami pasang 5 titik comment center atau CCTV dalam dana desa. Ya, selain kegiatan kirmir di RW 06 ini, kita barusan tadi sudah melihat kondisi lapangan untuk PJL atau perbaikan jalan lingkungan dengan sistem penghotmikan, yaitu di RW 11 dan di RW 17 yang sudah sama-sama kita tadi kunjungi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa Serang Mekar tentang progres
target pencapaian infrastruktur untuk pengalokasian anggaran dana desa 2025 yang sudah beberapa titik tadi dipaparkan. Dan untuk menyempurnakan program desa, karena kami berkomitmen membangun peradaban masyarakat atau peradaban desa itu tidak cukup dengan infrastruktur saja, dan sisi pemberdayaan atau peningkatan kualitas SDM-nya pun harus ditingkatkan. Di antaranya kami perkuat sisi pemberdayaan itu dengan piranti hukum desa atau diimplementasikan dengan beberapa peraturan desa yang terintegrasi, seperti di samping kita ini program ketahanan pangan, di mana kami Desa Serang Mekar berkomitmen akan memperkuat stabilitas ketahanan pangan dengan infrastrukturnya, tapi diperkuat juga dengan jaminan kekuatan hukum bahwa ketahanan pangan akan berkelanjutan, akan stabil, di mana lahannya pun harus dijamin berkelanjutan, dan diimplementasikan dengan kami membuat peraturan desa tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan atau lahan sawah dilindungi. Dan alhamdulillah dari peraturan desa tersebut kami mendapat apresiasi dari Bapak Bupati, bukan saja bantuan infrastruktur atau sarana pertanian, juga komitmen Bapak Bupati tentang peraturan desa itu pajaknya dibebaskan. Lebih daripada itu, kami pun membuat beberapa peraturan desa yang mengatur peradaban masyarakat Desa Serang Mekar, bagaimana masyarakat menata lingkungan, bagaimana masyarakat menyikapi sampah, karena kami berharap dengan Bapak Kepala Desa Serang Mekar Cirwais atau bebas dari sampah. Tidak itu saja, kami juga membuat peraturan desa tentang pelestarian adat budaya. Karena kami berharap generasi ke depan harus paham tentang adat budaya yang ada di Serang Mekar.